Perkenalkan, nama saya Randy Salstra Putra dengan NIM 135250251. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Analysis of Connectivity and Accessibility Improvement of Bandung Public Transportation Network using Graph Theory. Bandung kembali jadi kota termacet di Indonesia versi TomTom Traffic Index 2025. Salah satu penyebab kemacetan di kota Bandung adalah tingginya ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Sekitar 95% perjalanan masih dilakukan menggunakan moda pribadi yang didominasi oleh sepeda motor. Akibatnya, kemacetan, polusi, dan berbagai permasalahan transportasi lainnya semakin sulit dihindari. Padahal Bandung sebenarnya telah memiliki berbagai moda transportasi umum, mulai dari yang formal, yakni Metro Jabar Trans, Transmetro Bandung, dan Damri, serta yang informal, yakni angkot. Salah satu transportasi umum yang sudah lama ada di Bandung adalah angkot. Selain Metro Jabar Trans, Transmetro Bandung, dan Damri, angkot memberikan pilihan transportasi yang cukup beragam. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pengguna angkot terus menurun, dan jumlah angkot pun turun hingga setengahnya. Banyak masyarakat yang beralih ke ojek online, taksi online karena dianggap lebih praktis. Di sisi lain, angkot juga menghadapi banyak masalah, mulai dari tarif yang tidak jelas, kenyamanan yang kurang, kebiasaan ngetep sembarangan yang membuat jalanan menjadi macet, hingga rute yang terkadang sulit diprediksi ataupun tidak menentu. Padahal kalau dilihat dari sisi jaringan, angkot sebenarnya punya satu kelebihan besar, yakni banyaknya pilihan rute. Karena itu, daripada menghilangkan angkot begitu saja, bagaimana jika kita mentransformasi angkot menjadi feeder yang terintegrasi dengan transportasi publik formal. Dapat dilihat di sini ada vertex berwarna merah dan berwarna biru. Vertex berwarna merah di sini adalah halte-halte yang belum digapai oleh transportasi umum resmi. Sementara vertex biru itu merupakan halte-halte yang sudah digapai oleh transportasi umum resmi. Dan di sini juga terdapat lintasan yang menghubungkan vertex biru yang menandakan rute dari transportasi umum resmi. Kita dapat menghapus halte-halte yang berdekatan tersebut dan memilih satu halte yang dapat mewakilkan beberapa halte dalam wilayah yang sama. Konsep yang sama seperti konsep pusat massa pada fisika. Halte yang terdekat dari pusat massa akan menjadi wakil dari halte-halte yang berdekatan tersebut. Untuk menyelesaikan most coverage problem, kita dapat menggunakan pendekatan algoritma greedy. Yang pertama, kita akan menentukan radius dari halte biru ini ke halte merah yang lain. Setelah itu, didapatkan bahwa ada halte 1, halte 2, dan halte 5 yang mencakup halte-halte merah tersebut. Halte tersebut akan kita pilih sebagai tempat transit ke halte-halte merah lainnya. Setelah itu kita dapat menggunakan spatial expansion untuk mendapatkan halte-halte merah lainnya yang belum dijangkau oleh radius kuning ini, menggunakan konsep yang sama. Dengan radius yang telah ditentukan, kita dapat menggunakan konsep yang sama untuk halte-halte merah berikut. B akan menjangkau A, G akan menjangkau H, I, J, K, D akan menjangkau F dan E, kemudian M akan menjangkau O. Setelah itu, kita dapat membuat rute menggunakan algoritma nearest neighbor. Dapat dilihat akan tampak seperti ini rute-rute feeder yang akan digunakan. Sebagai perbandingan, graf kanan merupakan graf dengan rute angkot dan juga rute transportasi umum resmi, sementara yang kiri merupakan rute feeder dan rute transportasi umum resmi. Dapat dilihat bahwa graf kanan memiliki banyak sisi yang overlap, sehingga penghapusan suatu sisi atau vertex tidak akan terlalu begitu berpengaruh terhadap rute yang dilewati. Sementara pada graf kiri, penghapusan suatu vertex atau sisi akan membuat lintasan atau cycle menjadi terputus, sehingga tidak terdapat jalan untuk menuju suatu halte. Dapat dilihat bahwa ada beberapa vertex yang tidak memiliki lintasan sama sekali atau isolated nodes.
sehingga coverage kiri, graf kiri lebih baik daripada graf kanan. Dari data Kota Bandung sendiri, setelah melakukan pembersihan terhadap halte-halte yang dianggap redundan, kita dapat meningkatkan coverage ratio dari 62% menjadi 83% dengan rute yang lebih sedikit dan halte yang dilalui lebih banyak. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat kenaikan metric nodes, articulation points, bridges, dan diameter, kemudian penurunan edges, dan average degree. Hal tersebut disebabkan oleh jangkauan transportasi umum yang lebih luas untuk mencapai halte-halte lain dan pengurangan variasi transportasi umum yang melewati sisi-sisi yang sama atau memiliki rute-rute yang hampir mirip. Kedua konsep sebenarnya memiliki keunggulannya masing-masing. Sistem angkot lebih robust atau lebih tahan terhadap gangguan dan lebih efektif dari sisi layanan. Karena masyarakat memiliki lebih banyak pilihan transportasi atau lebih variatif dan tidak hanya bergantung pada salah satu variasi transportasi umum saja atau salah satu rute saja. Selain itu, konsep feeder lebih efisien karena mengurangi overlap yang tidak perlu. Sehingga dengan jumlah sumber daya yang sama, sistem ini bisa menjangkau lebih banyak halte dan meningkatkan coverage ratio. Dengan demikian, kedua konsep memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dari sisi robust atau ketahanan, efisiensi, maupun efektivitas. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.